Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Oke, kali ini saya akan membahas tentang adanya beberapa berita yang mengatakan bahwa kalau kita meminjamkan KTP kepada orang lain, kita si pemilik KTP akan dipenjara. Nah, kok bisa ya? Nah, buat ya teman-teman yang suka minjamin KTP-nya buat bantu temennya untuk pinjol, buat bantu temennya untuk gadekan barang, buat bantu temennya untuk cicilan-cicilan yang lain. Nah, harus perhatikan ini ya, karena apa bisa dipenjara. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, nah kita akan bahas ya. Jadi di sini ada informasi ya, saya baca ya kemarin itu lewat. Nah di sana ternyata ada nasabah yang ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara karena dia dengan sengaja meminjamkan KTP-nya buat temennya dalam mengambil barang. Nah ini perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya yang kadang-kadang sering sekali curhat ke saya mengatakan, Mbak, nama saya dipakai sama dia, Mbak nama saya dipinjamkan sama dia dan dia nggak bayar, akhirnya saya yang dikejar-kejar. Nah itu bisa dipidana nggak ya? Nah kita akan lihat ya teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan si nasabahnya ini gagal dalam persidangan sehingga dia dikejatuhi hukuman yaitu 1 tahun penjara. Nah hal ini dikarenakan dia dikenakan pasal untuk jaminan fidusia. Nah jaminan fidusia ini juga masuk ke dalam pinjol teman-teman ya, untuk penyitaan barang fidusia ya. Tetapi kalau kalian sendiri yang memang merasa pada saat minjol kalian tidak pernah mengagungkan barang atau mengagungkan jaminan, itu otomatis hutang pidana tentang jaminan pinjol tadi ataupun UU pasal 35 nomor 42 tahun 99 itu dinyatakan batal atau tidak berlaku. Nah buat kalian semua yang sering dapat ancaman dari DC-nya yang mengatakan bahwa nanti akan ada penyitaan barang, nanti akan kita bawa ke penggadaian untuk dijualkan, terus juga akan sama-sama dibawa ke hukum, akan dipidanakan. Nah ini perlu diperhatikan sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau saya lihat dari kasus yang di penjara kemarin itu mengatakan bahwa dia itu memang sengaja meminjamkan KTP-nya kepada temannya. Nah kebetulan temennya itu nggak bisa membayar. Nah yang ditagih otomatis kita si pemilik KTP kan ya. Nah pada saat ditagih dia dengan serta-merta mengancam DC-nya. Kemudian DC sudah menjelaskan kalau nanti bapak akan dibawa ke ranah hukum, itu bapak bisa dipenjara. Nah ternyata si pemilik KTP tadi karena merasa dia tidak berhutang, dia tidak mengambil barang dan barangnya nggak tahu, jadi dia merasa itu bukan barang saya, itu saya tidak tahu mereka itu mengambilnya bagaimana, saya cuma minjamkan KTP aja dan dia bilang janji akan membayar. Akhirnya sama si DC tadi dilaporkan ke perusahaan dan perusahaan menaikkan banding hingga pada pengadilan dan si bapak dinyatakan bersalah. Buat teman-teman yang pinjam-pinjam di leasing nih ya, terutama ya, banyak sekali yang mengatakan kepada saya barangnya sudah diambil sama leasing, terus juga namanya nama saya, padahal yang ngambil itu orang lain, itu kenapa harus saya juga yang bertanggung jawab? Nah memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi siapapun yang meminjamkan KTP sekalipun itu bukan kalian, tetap kalian yang harus bertanggung jawab karena nama kalian lah yang masuk ke dalam bank peminjam ya. Nah buat yang minjol juga seperti itu teman-teman, terutama buat anak-anak kos ya. Misalnya anak kos yang terpaksa harus tinggal bareng sama orang lain atau temen biar daping lah bayarnya biar mudah gitu, ataupun dalam satu rumah kita sewanya bareng-bareng bayarnya, jaga baik-baik KTP kalian. Karena apa? Ada beberapa pinjol yang memang tidak membutuhkan referensi banyak seperti foto yang kiri kanan mangap-mangap ataupun minta data detail pekerjaan kalian, itu bisa cair. Contohnya yang pernah saya sebutkan di vlog saya sebelumnya yaitu ada pundi ya. Ada pundi bisa langsung mencairkan langsung tanpa harus verifikasi ini itu dan tanpa tanda tangan kontrak. Kalau kalian bersikeras misalnya ya, bersikeras kalian harus tunjukkan segala buktinya bahwa memang itu bukan kalian yang menggunakan. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang si pinjolnya bersikeras bahwa itu tidak bisa diterima dengan alasan apapun karena mereka menggunakan KTP kalian, otomatis kalau kalian tidak bisa mempertahankan hak kalian untuk memberikan penjelasan, kalian nggak bisa datang langsung ke kantor pinjolnya, otomatis hutang itu akan jatuh kepada kalian.
Ya walaupun ada yang mengatakan saya nggak peduli mbak mau masuk ke dalam slik, hutang itu nanti lama, nama saya nggak bisa digunakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah melawan DC-nya untuk membawa kalian ke ranah hukum, ya, ke jalur hukum. Jangan pernah melawan pinjolnya. Karena apa? Jatuhnya bisa seperti ini teman-teman, ya, jatuhnya bisa ke dalam jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia itu isinya seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilang dengan memberikan keterangan yang menyesatkan, maka dapat dijatuhi hukuman pidana. Ya, jadi kalau ada DC-DC yang mengatakan nanti dibawa ke hukum pidana, kalian diam aja, biar aja. Tetap aja bahwa kalau kalian tidak pernah meminjamkan KTP kalian kepada orang lain, itu jatuhnya tetap akan jadi perdata. Ya, tapi kalau sudah jelas-jelas kalian meminjamkan dengan sengaja KTP kalian kepada orang lain, ataupun teman kalian dengan kurang ajarnya menggunakan KTP kalian, terus kalian diteror sama DC-nya, cukup satu aja. Kalian lihat ke dalam slik OJK. Kalau tidak masuk ke dalam slik OJK, abaikan saja. Jangan pernah melawan DC-DC-nya dengan saya siap dibawa ke ranah hukum, saya siap untuk menjalani pengadilan. Jangan pernah seperti itu teman-teman ya. Tetap nanti jatuhnya ke dalam pasal 35 nomor 42 tahun 99, yaitu jaminan fidusia. Jatuhnya nanti seperti itu. Ingat ya teman-teman ya, tetap saja kalau kalian merasa ya udah biarkan aja lah hutangnya, orang bukan saya kok yang utang, saya nggak mau bayar, ya udah diam aja, ya, fokus diam aja. Terornya mau segala macam datang, kalian aja slik OJK. Kalau tidak masuk ke dalam slik OJK berarti dia aman, ya. Tapi kalau ternyata masuk ke dalam slik OJK, kalian yang harus lakukan adalah komunikasikan baik-baik dengan teman kalian. Ini maunya arahnya kemana? Kalian ngomong baik-baik sama teman kalian. Karena apa? Jatuhnya nanti ini adalah pemalsuan data dan saya bisa dijebloskan ke dalam penjara karena saya menggunakan KTP saya untuk kamu gunakan. Jangan jadikan hal berita-berita kayak gini itu untuk kalian merasa menjadi ketakutan, merasa seperti ini. Jadikan ini informasi berguna bahwa ke depan, oh ya, saya nggak mau lagi pinjamkan KTP kepada si A, B, atau C karena jatuhnya nanti kepada saya. Ingat ya teman-teman ya, misalnya kalian minjam terus kalian memalsukan data kontak kondar, memasukkan data perusahaan kalian, tetapi KTP-nya itu masih KTP kalian, itu tidak memasukkan data, ya, itu masih dalam ranah hukum perdata. Ya, seperti itu teman-teman ya. Misalnya, bagaimana? Karena saya takut nantinya jatuhnya saya bakalan diteror. Karena DC sendiri kan suka naruh ke tempat kerja. Sementara saya minjam ini karena terpaksa. Jatuhnya nanti kalau naruh ke tempat kerja, otomatis saya nggak bakalan bisa bayar lagi. Otomatis saya akan kehilangan kerjaan, lebih parah lagi jatuhnya. Nah, itu bisa jadikan alasan kepada kalian. Ya, itu bisa dijadikan alasan. Jangan sampai kita jadi korban dari orang yang memang menggunakan data kita. Ya, jadi kalau ditanya, jadi kita harus bagaimana? Caranya kalian cukup cek slik OJK saja. Kalau memang itu datanya tidak masuk ke dalam slik OJK berarti abaikan. Kalau memang itu masuk ke dalam slik OJK berarti kalian kompromi dengan teman kalian. Ini jatuhnya gimana? Memang harus dibayarkan, kalau tidak saya nanti ujung-ujungnya bisa dipenjara kalau seandainya ketahuan saya meminjamkan KTP saya kepada kamu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang harap hati-hati kalau kalian mau menggunakan KTP kalian saja ya. Mau kondarnya itu dipalsukan itu urusan kalian, mau alamat kerjanya itu dipalsukan juga itu urusan kalian ya. Itu tetap jatuhnya nanti hukum perdata. Yang penting ID cardnya tetap asli milik kalian. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat, tetap perbaharui lagi informasi tentang perpinjolan kalian agar ke depan kalian mau melangkah itu lebih tahu lagi, agar kalian juga tetap kuat mental. Semoga kalian tambah semangat, tambah mood booster, dan makin kuat dan makin semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.